Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Kita mensyukuri kebaikan dan kasih Tuhan pada hari ini. Dan kita dasari firman Tuhan perjalanan kehidupan kita hari ini. Edisi Selasa 29 September 2020. Firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 12-26 dengan tema Hidupku untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami datang bersyukur dan memuliakan nama-Mu di pagi ini. Engkau berkenan atas kehidupan kami, mengaruniakan hari baru untuk kami hari ini. Kami mau dasari perjalanan hidup kami hari ini dengan firman-Mu. Kami akan baca dan renungkan, kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami mengerti dan melakukan firman-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Kami siap mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berfirman-Lah dalam Kristus Yesus. Kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Filipi pasal 1 ayat 12-26. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkahnya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Hidupku untuk Tuhan, yaitu katuangku tu'tun lulako puang. Jemaat yang Tuhan kasihi, jika kita ditanya hidup kita untuk siapa, tentu cara sederhana akan menimbulkan jawaban yang variatif. Mungkin ada yang menjawab hidupku untuk keluargaku, hidupku untuk pekerjaanku, hidupku untuk istri, anak atau suami, dan lain-lain. Lalu bagaimana Paulus menyikapi pertanyaan tersebut? Dalam bagian ini Paulus menegaskan bahwa aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu.
Dalam keadaan terpenjara, Paulus tidak kecewa dan putus pengharapan, melainkan ia justru menyerahkan hidupnya untuk pelayanan bagi Tuhan. Kehidupan yang dijalani oleh Paulus bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan telah dibulatkan untuk melayani Kristus sepenuhnya. Bagi Paulus, Kristus adalah segala-galanya, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Paulus sadar bahwa segala yang dulunya merupakan keuntungan baginya, sekarang dinilai rugi karena Kristus lebih utama dan pertama dalam kehidupannya. Jemaat yang Tuhan kasihi, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah hidup kita ini juga telah kita jadikan sebagai alat pelayanan untuk Tuhan seperti Paulus? Berapa persen waktu yang telah kita gunakan untuk mendekatkan diri dalam pelayanan? Bukan berarti bahwa kita harus melayani Tuhan dengan cara hidup di gereja siang dan malam. Tetapi kita diingatkan oleh Paulus bahwa kehidupan kita ini sifatnya sementara. Karena itu mesti ada waktu untuk melakukan bentuk-bentuk pelayanan sesuai talenta kita untuk melayani Tuhan. Karena itu jangan lengah, layanilah Tuhan melalui profesi kita masing-masing, agar melalui profesi kita Tuhan dapat dimuliakan. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Dimuliakan namamu ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan, lawatan Tuhan bagi kami pada pagi ini. Firman-Mu boleh diperdengarkan bagi kami, dan biarlah kami jadikan firman-Mu ini sebagai sulu dan pedoman di tengah-tengah langkah kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, melalui profesi kami masing-masing, kami boleh menyatakan pelayanan sesuai dengan talenta kami, dan tentunya semuanya untuk kemuliaan Allah. Ketika kami bekerja hari ini, berkatilah kami, berkatilah anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang, berkati saudara-saudara kami di tempat yang lain. Berkati jemaat-Mu yang sementara dalam bangku sekolah, belajar dari rumah, kuliah dari rumah. Biarlah dengan semuanya itu mereka terus ditambahkan kecerdasan dan hikmat. Jemaat-Mu yang menikmati sukacita ulang tahun hari ini, menikmati berkat-berkat-Mu, sempurnakan sukacita mereka. Yang dalam kondisi sakit Tuhan pulihkan. Yang terpapar COVID-19 Tuhan sembuhkan. Yang berduka kiranya dihiburkan Tuhan. Yang dalam kondisi kesulitan, pergumulan, tantangan, juga Tuhan menopang mereka. Berkatilah pemerintah kami yang terus bekerja, menjalankan roda pemerintahan dari pusat hingga ke pelosok-pelosok yang terpencil. Berikan hikmat bagi mereka, dan terus berpikir bagaimana bangsa ini keluar dari pandemi COVID-19. Berkatilah setiap pejuang-pejuang garda terdepan di negeri ini, bekerja, melayani dengan baik, dan semua itu dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami pun selalu menjaga dan melindungi diri. Peliharakan dan berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini, ya Tuhan. Kami bawa doa dan syukur kami ini ke dalam tangan pengasihan Allah, di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita pagi hari ini, Tuhan memberkati.